Ustadz, ibu saya sudah lama sakit Parkinson. Salah satu obatnya memiliki efek samping, ada halusinasi, dan membuat sedikit pelupa. Gerak badan ibu juga sudah kaku. Karena sakitnya, sudah lama ibu tidak sholat. Jadi sudah lama, kalaupun sholat, saya lihat ibu tidak membaca doa-doa. Ya, bagaimana kalau orang yang sakit sudah lama tidak sholat, kalaupun sholat cuma gerakan saja, tidak ada doa-doa. Begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai kadar kemampuannya. Ini di Al-Baqarah 286 jelas sekali. Bahwa Allah akan memberikan beban sesuai dengan kadar kemampuannya. Ibu Anda jelas-jelas sakit. Dan cukup berat sakit Parkinson. Sudah bertahun-tahun. Bergantung pada obat. Udah begitu obatnya membuat badannya kaku, sakit. Kan gitu. Kemudian jadi pelupa, ya. Kan ada hadis yang mengatakan rufi al-qalamu an thalathin. Kewajiban itu diangkat dari 3 orang. 3 tipe manusia. Anisobiyyi hatta yahtalima. Anak sampai dia balik. Jadi anak belum kena kewajiban. Sampai dia balik. Kalaupun sekarang kita membiasakan sholat sama anak, lebih bersifat pembiasaan dan pelatihan pendidikan. Bukan kewajiban dia, tapi kewajiban kita memberikan pembekalan pembiasaan. Tapi anaknya sendiri belum kena kewajiban. Kita yang berkewajiban memberikan pembiasaan. Ya. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dan orang yang daya ingatnya menurun, bahkan sakit sampai dia sembuh. Jadi majnun itu seringkali diartikan gila. Sebenarnya bukan hanya gila, tapi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah memori, termasuk pikun, itu namanya majnun. Ya, memang majnun itu artinya gila, tapi termasuk juga karena daya ingat yang semakin menurun, bisa karena faktor usia, bisa karena faktor sakit, bisa juga karena efek obat, pokoknya daya ingatnya menurun, bahkan mengalami disorientasi. Maka orang seperti ini rufi al-qalam, dicabut kewajibannya, ya. Dan yang ketiga, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang dimaksud orang tidur sampai dia bangun adalah orang yang pingsan, orang yang tak sadarkan diri. Bukankah ada orang yang tak sadarkan diri berhari-hari? Dia berada di ruang ICU, tak sadarkan diri. Maka selama tak sadarkan diri itu, selama tidur itu, dia tidak kena kewajiban. Kapan dia kena kewajiban? Hatta yastayqadha, sampai dia sadar lagi, dia bangun lagi. Nah, begitu bangun, begitu sadar, tidak harus disuruh sholat. Sampai benar-benar dia sadar, baru dia kena kewajiban sholat saat dia sadar. Misalnya, duhur dia sadar, tapi belum tune in. Masih keleyang-keleyang, belum kena kewajiban. Baru besok duhur benar-benar dia sadar. Nah, saat itulah dia dapat kewajiban. Jadi ada 3 yang dicabut kewajibannya. Ya, anak yang belum balik, orang yang daya ingatnya mengalami disorientasi, dan orang yang tak sadarkan diri. Nah, ibu Anda itu kalau melihat cerita Anda, sebenarnya memang rufi al-qalam, sudah diangkat kewajibannya. Ya, kita hanya bisa mama sholat. Ya, dia sholat, kadang tertidur, ya sudah. Mau diapain lagi? Ya, ada orang yang sholat, bacaannya ngaco. Begitu takbir, langsung tahiyat. Ya, begitu. Ya, biarkan saja. Kenapa? Karena rufi al-qalam, kan sudah diangkat kewajibannya. Itulah indahnya ajaran Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Lakukanlah semampunya, sebisanya. Dan Allah Maha tahu atas dasar apa kita tidak melakukan itu. Ya, apakah dasarnya malas, apakah dasarnya sakit, Allah Maha tahu. Percayalah,
Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan berbuat zolim kepada hambanya, sekecil apapun. Ya. Semoga Allah membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya,